Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi kita hari ini pada pelajaran geografi. Adapun materi kita hari ini adalah merupakan lanjutan dari topik minggu yang lalu. Sebelum kita mulai topik kita pada hari ini, silahkan amati video berikut ini. Menyembuhkan trauma dan mengenalkan kembali alam liar pada orang hutan butuh usaha yang tidak sebentar. Di Samboja Lestari, Kalimantan Timur, anak-anak orang hutan yang tidak berinduk diasuh para siter dan juga sekolah hingga bisa dilepas liarkan. Menyiapkan susu untuk anak-anak orang hutan. Beginilah kesibukan pagi hari di Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Samboja Lestari di Desa Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Memastikan mereka meminumnya juga menjadi tugas para siter ini. Untuk yang satu ini, tak perlu usaha keras. Anak-anak orang hutan sangat menyukai susu. Parasiter, begitu sebutan bagi para pengasuh orang hutan di sini, berfungsi layaknya induk bagi anak-anak orang hutan ini. Dengan penuh kasih sayang, mereka mengurus anak-anak asuhnya ini. Semua anak orang hutan di sini yang ada di Samboja datang dengan kisahnya masing-masing. Mereka semua sudah tak memiliki induk. Penyebabnya banyak hal, mulai dari kebakaran lahan dan hutan, disita dari tangan-tangan tak bertanggung jawab hingga konflik dengan manusia. Datang dengan traumanya masing-masing, mereka perlu jalani rehabilitasi dan pengenalan ulang alam liar. Sekolah hutan menjadi sarananya. Setelah berjalan sepanjang 1 km dari kandang, sampailah di kelas mereka, hutan belantara. Tingkat paling dasar adalah sekolah hutan 1. Pesertanya anak orang hutan berusia 1 hingga 7 tahun. Kali ini, kelas diikuti 13 anak orang hutan. Pada tingkat ini, mereka diajarkan caranya memanjat pohon, mencari makan, dan juga membuat sarang. Para siter mengajari dan memantau mereka. Layaknya anak-anak manusia, beberapa di antaranya masih senang bermanja-manja dengan siter mereka. Tak sembarang orang bisa masuk sekolah hutan ini. Hanya orang yang sudah dinyatakan lolos rangkaian tes kesehatan yang diizinkan masuk. Saya salah satu yang beruntung. Walaupun sudah melakukan serangkaian tes kesehatan, namun ketika berada di sekolah hutan ini, kami harus tetap menggunakan masker untuk menghindari kontak langsung dengan para orang hutan. Bagi saya, semua anak orang hutan ini terlihat sama, padahal masing-masing ada namanya untuk memudahkan pendataan perkembangan mereka tiap hari. Tiap orang hutan punya ciri sendiri. Jika dilihat sepintas, memang sulit membedakan para orang hutan ini, tapi ternyata ada perbedaannya. Seperti yang ini, itu namanya Riva. Dia itu bulunya lebih terang daripada yang lain. Kalau yang ini nih, dia namanya Edgar. Bulunya lebih gelap dan matanya lebih besar. Riva! Ya, layaknya anak sendiri, perkembangan dan kondisi fisik mereka dipantau ketat para siternya. Setiap perubahan tingkah laku menjadi penanda. Kalau yang itu namanya Jamartin. Dia biasanya jauh lebih aktif dari itu. Tapi karena lagi tumbuh gigi dan demam, jadi tidak seaktif biasanya. Ya, seperti manusia lah. Tujuan sekolah hutan adalah untuk meliarkan anak-anak orang hutan ini. Mereka dikatakan semakin pintar ketika naluri keliarannya bertambah. Jika sudah semakin liar, mereka bisa naik tingkat ke sekolah hutan level 2 dan 3. Nah, dari video tadi, kita sudah mengetahui pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita mau melihat tujuan kita mempelajari pelajaran itu, yaitu siswa mampu menjelaskan persebaran jenis-jenis fauna di Indonesia.
Mari kita belajar dengan semangat ya. Materi kita hari ini yaitu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama, persebaran fauna Indonesia bagian barat yang sering disebut dengan Asiatis. Wilayah persebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Wilayah ini memiliki ciri-ciri adanya binatang menyusui, berbadan besar seperti gajah, kerbau, sapi, dan lain-lain. Banyak dijumpai berbagai jenis kera. Banyak terdapat ikan air tawar. Jenis burung tidak banyak macamnya. Dan banyak ikan yang berbentuk lebar dan warnanya sesuai dengan warna airnya. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, badan bercorak 1, bekatan, gajah, gibbon, orang utan, owa Jawa, burung beonias, ikan belida, dan elang bondol. Yang kedua, persebaran fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri hewan daerah ini. Yang pertama, fauna daerah ini sering disebut dengan fauna endemik. Hanya terdapat di Indonesia saja. Fauna daerah ini mirip tipe Asia ataupun mirip tipe Australia. Terdapat fauna langka dan juga binatangnya berupa sisa-sisa hewan purba yang masih mampu bertahan hidup sampai sekarang. Contoh hewannya ada burung maleo, komodo, babi rusa, anua. Kita lanjutkan lagi persebaran fauna Indonesia bagian timur atau Australiatis. Persebarannya meliputi daerah Maluku dan Papua. Ciri-ciri hewan di daerah ini. Ditemukan banyak binatang menyusui, namun yang berukuran kecil. Banyak dijumpai binatang berkantung. Jenis burung memiliki burung yang berwarna-warni bulunya yang sangat indah. Terdapat sejenis kera, namun hanya sedikit. Ikan air tawar di sini sangat sedikit. Ikan laut banyak dan bentuknya bulat memanjang. Jenis hewannya burung kasuari, kanguru, cendrawasih, dan koala. Perhatikan peta berikut. Peta ini tentang garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace adalah garis yang membagi wilayah hewan Asiatis dan peralihan. Sebaliknya Weber membagi wilayah peralihan dengan Australiatis. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.